Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Namun, kita sebagai manusia tak pernah melihatnya. Lalu, bagaimana dengan para malaikat? Apakah mereka pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Jibril pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung saat mengantar Rasulullah SAW ke langit? Apakah para nabi juga tak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat tak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Hal ini sudah jelas dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Walaupun sebagai penyampai wahyu, apakah Jibril alaihissalam pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para malaikat pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam tak juga pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Malaikat Jibril alaihissalam bersama Rasulullah SAW naik ke langit. Namun, tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Jibril melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini. Ibnu Hajar Al-Haytsami rahimahullahu pernah ditanya, apakah malaikat melihat Allah Ta'ala? Dia menjawab bahwa Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan bahwa mereka tidak melihatnya. Pendapat tersebut dibantah oleh Imam Ahlus Sunnah. Salah satu yang membenarkan bahwa Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihissalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tertulis dalam kitab Al-Ibana fi Usul Ad-Daniyah. Dalam sebuah hadis juga membenarkan malaikat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis. Sesungguhnya, Jibril tidak melihat Tuhannya sama sekali sebelum sujudnya Nabi SAW di hadapan Robnya dalam peristiwa itu. Hal itu tidak harus bahwa dia tidak melihatnya sesudahnya, atau tidak mesti malaikat lainnya tidak melihatnya. Pendapat bahwa yang melihatnya hanya khusus malaikat Jibril adalah gugur. Sahih Al-Hakim. Para nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak melihat bukan berarti mengurangi kadar keimanan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang mati. Hal itulah yang membuat beliau bertambah keimanannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Hal itu juga berlaku bagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Oleh karena itu, Nabi yang diutus untuk Bani Israel itu ingin melihat wujud Rabb. Hal ini sesuai yang ada dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu,
Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Gunung yang semula kokoh akhirnya hancur lebur. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa permintaannya itu berlebihan. Nabi Musa alaihissalam pun merasa bersalah dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Apakah itu? Mereka akan bisa melihat Tuhannya. Tiada kenikmatan yang dirasakan oleh hamba kecuali melihat Tuhannya. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Tentu tidak semua bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menjadi pengecualian? Tidak demikian, namun sesungguhnya mereka pada hari kiamat itu benar-benar terhalang dari melihat Rob mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Dalam kehidupan dunia, tak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan. Quran Surah Al-An'am ayat 103. Namun, ayat ini juga digunakan untuk memperkuat pendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat siapapun. Yang tergabung dalam golongan yang menafikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nantinya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Imamiyah. Imam Fakhruddin Al-Razi menjelaskan kalau mereka berpegang pada ayat tersebut tentang tidak seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ayat tersebut mencegah seseorang untuk melihatnya. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang malaikat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada yang menjelaskan bahwa para malaikat tak melihatnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa malaikat bisa melihat Rabb. Para nabi dan rasul yang menjadi utusan di bumi pun tidak disebutkan pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tenang saja, karena kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Hal ini sesuai hadis. Dari Jarir, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu dengan jelas." Hadis riwayat Bukhari. Meski begitu, ada juga yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.